Sebagai perempuan, kita tentu ingin dan senang tampil cantik. Tapi gimana kalau tiba-tiba kita kena kanker? Banyak yang kemudian berpikir, aman nggak ya kalau kita tetap pakai skincare? Boleh nggak kita melakukan perawatan? Nah, jangan-jangan malah bahaya. Jadi hari ini di Pink Story ke-14, kita akan bahas semuanya supaya meminimalkan rasa khawatir. Hari ini juga saya sudah ditemani oleh dua narasumber. Ada Lola Widiani dan Dr. Febrina Andarini, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Selamat datang di Pink Story, Lola dan Dr. Andarini. Dr. Febri, biasanya dipanggil Dr. Febri. Kita ngobrol-ngobrol, tapi kita akan mulai dulu dari cerita Lola ya. Lola ini kan warrior yang luar biasa, Dok. Luar biasa, perjalanannya panjang. Teman-teman pasti udah tahu cerita Lola sebagian besar ya, teman-teman di Love Pink kan udah tahu cerita Lola. Tapi boleh ya La, cerita perjalanan Lola nih dari awal waktu didiagnosis kanker tahun berapa? Terus perjalanan terapi yang luar biasa panjang itu 14 tahun 14 tahun ya La? tahun Dan ini gimana menyikapi itu selama ini? Iya, jadi Lala tuh terdiagnosa di tahun 2011. Sudah diangkat payudara sebelah kiri, mastektomi radikal, dan hasilnya memang masih kanker stadium awal Pada saat itu ya? Pada saat itu, dan tidak dilakukan kemoterapi, radioterapi atau radiasi, dan juga tidak ada minum obat apapun. Karena masih awal. Iya, kan masih awal. Dan waktu diperiksa pun tidak ada hasil patologi dan patologi dan IHK, ya kan? Kita hasil lab itu ya? Hasil lab. Dan jadi Lola juga nggak tahu apa yang harus dilakukan, dan kebetulan dokternya juga bilang nggak perlu di kemo karena stadium awal udah diangkat semua aman. Iya. Tapi 5 tahun kemudian Lola mengalami penyebaran metastase di beberapa tempat di anggota tubuh Lola, dan baru di kemo itu tahun 2016. 2016 di kemo infus, ada juga kemo oral. Dan waktu itu sudah stadium 3B berarti. Karena udah ada di mana-mana. Dan tahun 2022 itu kan kita lagi 2020 kita kan pandemi. Dan pengobatannya juga harus di rumah. Jadi Lola terus minum obat. Itu Taikep sama Binekap, dan mengakibatkan memang ada efek-efek samping dari kulit gitu. Di perut pun juga ada pengaruh. Dan ya Lola di tahun 2022 dokter KHOM Lola, kan karena kita tidak dengan onkologi lagi kan, karena nggak ada benjolan-benjolan apapun. Tapi dokter KHOM itu bilang, Lola kamu kan udah stadium 3B, jadi berarti harus pemeriksaan MRI otak. Saya bilang, loh saya kan mau konsul doang Dok, mau kontrol doang, saya nggak ada keluhan. Nggak apa-apa, periksa aja. Ya udah, prevention juga ya. Iya, pas Lola periksa seminggu kemudian hasilnya, pas Lola baca sendiri udah nggak tahan lagi nih Lola baca, pas gitu ada di otak memang. Langsung Lola nangis di rumah sakit sendirian, suami lagi kerja. Terus saya telepon suami, nih saya begini-begini nih, ya udah konsul lagi dulu sama dokternya. Ya akhirnya Lola konsul dengan dokter yang Lola memang mau datengin. Dia bilang, Dok nih hasilnya begini-begini. Oh ya, jadi ada berapa tempat Dok? Ada di jidat, ada di kepala, ada di otak kanan besar, otak kanan kiri kecil, yang di belakang kepala. Gimana nggak stres langsung? Aduh mati nih besok gue gitu kan. Yang pertama kali aja Lola udah merasa begitu. Tapi udahlah, Lola meyakini bahwa pasti Tuhan tuh ada memberikan apa nih sama Lola nih, peringatan, dan mungkin pasti akan mendapatkan jalan yang terbaik buat Lola. Jadi Lola yakinin bahwa di tahun ini udah 14 tahun berjalan. Lola bilang sama dokternya, Dok
ini gimana? Udah ganti-ganti obat, saya apalagi? Udah jalanin aja yang sekarang. Saya punya pasien ini menjalani pengobatan seperti Lola 2-3 tahun loh. Hah? Lola langsung bengong. Kok bisa Dok? Ya nggak apa-apa kan, kamu cocok kan dengan obat ini? Iya, asal tercover lah gitu. Kan memang biayanya kanker itu kan mahal. Iya. Kalau kita nggak punya asuransi atau tidak ikut BPJS itu kan mahal. Jadi sekarang ini Lola tetap menjalani pengobatan untuk otak Lola waktu itu radiasi pertama kali tahun 2020 lah. Iya. Itu radiasi udah 10 kali. Terus di tahun 2024 kemarin 10 kali lagi. Dan alhamdulillah ada pengecilan dari ukuran. Dari ukurannya. Itu aja sih. Lola merasa udah alhamdulillah udah nggak merasakan nyut-nyutan. Selama ini Lola juga nggak pernah, alhamdulillah banget. Lola memang minta supaya tidak merasakan sakit. Lola nggak mau mikirin apa-apa karena kalau kita mikirin penyakit, aduh Lola udah yang stadium 4 terus dengar orang paliatif, aduh kayak gitu kan. Jadi Lola sekarang yang ikhlas aja, jalanin aja. Pokoknya gitu. Sampai sekarang berarti masih terapi itu ya, kemoterapi itu ya? Masih kemoterapi target, terapi sama setiap minum 3 obat. minggu? Iya, setiap 3 minggu sampai dan sekarang. masih minum obat. Masih minum obat. Nah, aku tuh pribadi, saya tuh pribadi memperhatikan Lola kalau dia terapi gitu ya. Kalau sempat beberapa kali temenin Lola juga terakhir beberapa minggu yang lalu ya. Dan Lola tuh selalu tampil dengan cetar gitu ya, tetap cantiknya nggak pernah ketinggalan gitu. Biasa. Lah, apakah ada momen nih kalau Lola tuh merasa perawatan kecantikan Lola ini memang membantu pemulihan secara mental maupun fisik? Pasti banget. Oke, gimana? Karena membuat kita merawat diri, kita berarti bersyukur dengan apa yang udah kita punya, gitu kan. Nah, terus setiap ketemu teman atau keluarga gini, ih Lola kok cerah ya, Lola kok glowing ya, gitu kan. Itu membuat kepercayaan diri Lola jadi bertambah, tapi bukan menjadi sombong, ya kan. Nah, terus Lola merasa, oh dengan saya melakukan perawatan, berarti saya menghargai diri sendiri, itu akan terpancar ke diri aura kita sendiri. ya, energinya, spiritnya ya lah. Inner beauty gitu kan kalau dibilangin. Oh. Tapi memang Lola selalu gak bisa tuh kalau ada perubahan warna gitu kan, ada ngeblok aja, nggak bisa tuh Lola harus satu kesatuan. Apa maksudnya ada yang ngeblok? Misalnya kayak baju Lola pink, topinya harus pink, sepatunya kalau bisa pink. Tapi Lola sekarang ini udah berusaha untuk tidak seperti itu. Kan jadinya kan kayak mismatching banget gitu loh Mbak. Jadi Lola berusaha sekarang, ya udahlah. Harus terimalah Lola hari ini harus begini harus begitu, jangan harus sama terus gitu. Yang penting paripurna ya, tetap ya. Tapi lah waktu kamu terdiagnosis itu ada nggak sih perawatan kecantikan yang perawatan Lola ya yang kemudian jadi kamu stop atau ada yang berubah dari beberapa mungkin ritualnya karena kita baru terdiagnosis, ada nggak perubahan atau perbedaan? Ada perbedaannya. Jadi biasanya kan Lola pakai krim malam, krim pagi. Nah krim-krim itu Lola stop dulu. Karena Lola kan lagi menjalani pengobatan. Dan setelah Lola berkonsultasi sama dokter dermatologis dan juga dokter onkologi, Lola bertanya apakah boleh memakai produk ini. Kalau kandungannya tidak ada vitamin A dan turunannya, hidrokinon gitu kan ya, jangan katanya gitu. Terus apalagi Lola juga dilarang untuk mengkonsumsi yang berbau vitamin E gitu, kedelai, banyak lah kacang almond gitu. Terus Lola bilang, jadi saya bisa dapat proteinnya dari mana gitu kan? Ya dari ikan, dari ayam, daging gitu. Yang penting terukur gitu. Ya udah, jadi Lola setiap Lola mau melakukan apapun atau memakai apapun, Lola selalu
ini dulu, konsultasi dulu. Iya. Nggak asal pakai Nggak aja, asal pakai ya. takut kan. Lebih hati-hati Lebih jadinya kita. berhati-hati karena banyak di luar sana juga kan skincare itu yang berbahaya, yang penting mereka laku gitu. Iya. Padahal kita nggak tahu isinya apa. Yes, Kan nggak mungkin setiap kita beli kita bilang ke laboratorium, tolong dong lihat diperiksa, isinya. apa sih isinya gitu Iya, kan iya. nggak mungkin. Oke. Gitu. Nah, ini kan menarik karena kita hari ini juga ada Dokter Febri yang mendampingi Lola dan kita semua hari ini. Jadi akan dapat pencerahan nih, Dok. Tapi saya mau mulai dulu dari yang paling basic nih, Dok ya. Apakah kulit tuh bisa memakan bahan kimia dari skincare dan make up ya, Dok? Maksudnya kalau misalnya iya, apakah dalam zat-zat itu bisa masuk nggak sih ke tubuh? Karena kan ada juga yang bilang kalau cuma dipakai di kulit tuh nggak bakalan masuk dan berpengaruh gitu. Itu sebenarnya gimana, Dok? Baik ya, nah untuk menjawab pertanyaan ini nih, saya perlu ya sedikit bercerita juga tentang kulit kita sendiri ya, secara anatomi atau fungsinya secara dasar saja ya. Jadi akan saya perkenalkan bahwa kulit itu merupakan organ yang paling besar justru dalam tubuh kita, karena dari ujung kepala sampai ujung kaki kita itu ditutupi oleh kulit ya. Benar. Dan si kulit ini juga bukan hanya satu lapis, tapi terdiri dari beberapa susunan lapisan. Dari yang paling atas itu ada epidermis, lalu di bawahnya ada dermis, dan di bawahnya lagi ada subdermis, dan pada lapisan teratas itu ada temboknya yang paling luar itu kita sebut dengan stratum corneum. Nah, jadi itu pertahanan dari kulit kita. Dilihat dari fungsinya pun, fungsi kulit kita ini luar biasa banyaknya. Fungsi yang pertama mungkin dari perlindungan ya, fungsinya untuk melindungi organ yang ada di dalam tubuh kita terhadap pajanan dari luar. Juga ada fungsi estetiknya tadi ya, keindahan, kecantikan. Bayangkan kalau kita berjalan tanpa kulit ya langsung otot itu serem banget kan. Jadi ada fungsi estetiknya juga. Yang tidak kalah penting adalah fungsi nutrisi atau penyerapan ya, dari apa yang kita oleskan, dari apa yang kita tempelkan, dari apa yang kita semprotkan, itu ada beberapa zat yang memang bisa diserap tadi ya, kita tadi bilang memakan istilahnya gitu ya. Nah, tetapi zat-zat yang kita tempelkan di kulit kita ini tidak semerta-merta terserap sempurna gitu ya, karena tadi beberapa lapisan tadi itu berfungsi sebagai bariernya ya gitu. Jadi sebenarnya ada yang mempengaruhi faktor penyerapan dari suatu zat juga yang ditempelkan atau dioleskan di atas permukaan kulit kita ya. Faktor-faktornya itu antara lain dari besaran molekul dari suatu zat tersebut ya, apakah besar atau kecil. Kalau besar toh dia akan lebih sulit untuk terserap ya. Dan bagaimana komposisi campurannya, apakah campuran suatu produk itu banyak airnya yang membuat dia mudah terserap, atau justru lebih banyak minyaknya yang membuat produk tersebut lebih sulit untuk terserap, lebih bertahan lama di permukaan kulit. Dan juga dilihat dari ketahanan kulitnya sendiri ya, atau kondisi kulitnya ditempelkan pada area tubuh yang mana, yang kulitnya tebal atau kulitnya tipis, atau memang kulitnya itu sedang ada luka atau tidak ada luka. Nah, itu akan mempengaruhi faktor-faktor penyerapan. Nah, dari semua faktor-faktor dan kondisi kulit kita itu, penyerapan yang terjadi sebenarnya dari produk-produk yang dioleskan atau yang ditempelkan di kulit kita itu sebenarnya yang terserap ke lapisan epidermis itu mungkin tidak terlalu banyak, karena tadi sudah banyak barrier-barriernya itu ya. Terserap dia sebagian besar dia banyaknya di epidermis atau lapisan atas. Tetapi memang ada beberapa produk atau zat yang memang bisa sampai ke lapisan yang agak dalam atau lapisan dermis, dan bisa juga masuk ke dalam pembuluh darah dan beredar. Nah, itu tapi dalam jumlah yang sedikit atau ya, terbatas lah, sangat sedikit karena tadi ya proses-proses tadi. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kita bahwa ada memang produk-produk campurannya itu ya, zat-zat kimia yang dicampur di dalam kosmetik atau produk itu memang ada yang sudah dilakukan penelitian yang memang zatnya itu memiliki kandungan atau memiliki fungsi yang mirip hormon atau yang dapat mengganggu kerja endokrin di dalam tubuh kita, itu ada memang ya, dan memang digunakan secara umum sebagai campuran. Tetapi memang sudah ada badan BPOM ya yang meneliti dengan berbagai cross checknya, dinyatakan memang aman dan bisa digunakan untuk masyarakat luas. Tetapi alangkah baiknya kita memang harus lebih hati-hati lagi, terutama bagi memang teman-teman kita yang sudah memiliki faktor resiko gitu ya. Jadi memang proses memakan itu ada, memang benar adanya ya.
ya, penyerapan itu memang ada, cuman memang dalam konsentrasi yang sedikit dan tidak terlalu banyak. Yang menjadi perhatian kita kalau digunakan dalam jangka waktu panjang mungkin ya. Nah itu mungkin yang harus menjadi kekhawatiran kita, mungkin seperti itu. Jadi memang ada ya dok produk-produk yang bukan ada, tapi mungkin ada produk yang memiliki kandungan yang bisa berpengaruh terhadap hormon kita ya, terus khususnya estrogen misalnya gitu ya, kayak phytoestrogen itu sebaiknya berarti mungkin lebih baik dihindari. Benar-benar ya, memang kalau khususnya phytoestrogen itu sendiri sebenarnya di makanan kita sehari-hari itu memang sudah ada. Tadi ya seperti kacang-kacangan gitu kan sudah memang harus dibatasi pada memang teman-teman yang memang memiliki resiko. Nah itu memang secara alamiah memang ada di tumbuh-tumbuhan ya, kacang-kacangan atau buah-buahan itu memang ada. Nah tapi memang ada yang bentuknya memang suplementasi yang diberikan untuk memang pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki keluhan, misalkan ada gangguan hormon, ada gangguan menstruasi, itu memang ada suplementasi tambahan yang bisa diberikan. Tapi memang itu penggunaannya memang harus disertai dengan saran dokter ya. Iya, tidak bisa digunakan sembarangan, harus ada dosis yang tepat sehingga sesuai gitu. Mungkin yang menjadi perhatian kita pada teman-teman cancer survivor gitu ya, yang memiliki faktor-faktor resiko, memang penggunaan ini sebaiknya memang harus dihindari gitu ya, karena takutnya akan mempengaruhi atau memunculkan ini ya, tumbuhnya ditakutkan ya. Jadi terpicu lagi gitu kan, kita kan apalagi teman-teman survivor kan menjaga sekali lifestyle supaya jangan sampai kita relapse kan. Jadi kandungan-kandungan itu biasanya akan tertera ya di produk-produk kecantikan ya. Betul, di setiap produk itu di labelize-nya ya biasanya akan ada keterangannya. Nah itu yang harus kita teliti untuk melihatnya sebenarnya. Dok, kandungan boleh nggak? Boleh spesifik mungkin kandungan apa yang mungkin kita perlu lebih hati-hati? Kandungan apa lagi selain phytoestrogen biasanya? Sebenarnya retinol gitu. Yang sekarang lagi hype itu justru paraben ya. Paraben ya. Dia itu sebenarnya paraben ini perlu diketahui bahwa paraben ini dicampur pada suatu produk itu memiliki tujuan sebenarnya ya. Tujuannya itu bagus sebenarnya untuk produk itu ya, untuk mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur di suatu produk agar produk itu aman digunakan untuk konsumen gitu ya. Digunakan aman dan bersih lah gitu ya, dan bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Nah, tetapi pengawet ini, paraben ini di penelitian-penelitian itu dia memiliki struktur yang memang menyerupai estrogen dan bisa mengganggu sistem endokrin ya di dalam tubuh atau endokrin mengganggu gitu ya. Nah, jadi kalau penggunaannya tidak tepat dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jumlah yang besar, itu kemungkinan ya bisa mengganggu gitu atau bisa memicu. Tetapi memang yang ada dijual di pasaran yang sudah dijadikan campuran, yang sudah lolos BPOM itu sebenarnya memang kadarnya dinilai aman, masih bisa digunakan. Ya, sekali lagi memang tergantung kita gitu ya, bagaimana kita lebih cermat lagi, lebih hati-hati lagi untuk menyikapi ya, apalagi jika memang teman-teman kita memang ada faktor-faktor resiko gitu. Seperti itu. Ya tadi seperti selain paraben juga ada retinol tadi, turunan vitamin A juga ya. Nah itu kerjanya juga memang sebenarnya untuk retinol atau retinoid ini. Nah dia itu kalau dalam komposisi yang dijual bebas itu memang sudah dinilai aman yang bisa digunakan ya secara umum. Tadi harus mengikuti aturan-aturan aja ya. Tapi juga ada turunan vitamin A yang memang harus prescription dari dokter, yang memang harus dipantau gitu ya. Digunakannya banyaknya itu dalam produk-produk krim malam. Nah itu ya untuk jerawat, untuk rejuve itu memang banyak menggunakan retinoid. Itu untuk rekolagenisasi, untuk reparasi kulit itu banyak digunakan, tetapi memang harus dengan pengawasan dokter gitu. Masih banyak sih zat-zat yang lain ya, tapi mungkin salah satu yang lagi banyak diperbincangkan itu paraben, retinoid. Ya? Iya betul. Ini pertanyaan yang terlintas ya. Lola kan sebagai warrior dan juga kebetulan pemilik klinik kecantikan. Karena memang Lola juga warrior, ada nggak sih hal yang berbeda yang dilakukan oleh Lola dan manajemen klinik gitu untuk memastikan produk-produknya tuh aman? Ya, oke. Jadi dokter yang menangani di klinik Lola itu
mempunyai produk-produk yang untuk aman, yang untuk penyakit kanker, ibu menyusui, ibu hamil gitu. Dan juga kan sekarang udah banyak produk yang memakai produk botanikal. Nah, terus kita juga di manajemen nggak mau dong didatengin BPOM bahwa produk kami itu harus dilarang, nggak boleh, dan itu harus bayar. Mahal banget kalau sampai begitu. Dan karena supaya kita tidak melakukan hal yang di luar peraturan, jadi kita harus mengikuti peraturan itu. Jadi jangan pakai yang ada itu ya, kandungan-kandungan yang dilarang. Ya, terus kita akan kasih tahu ke pasien bahwa ini cocok loh buat ibu, tapi terserah ibu maunya apa. Gitu, kita balikin lagi. Tapi yang pasti kita harus berkonsultasi. Harus itu. Karena mungkin beda-beda kondisi ya. Gitu. Karena juga Lola punya teman-teman di yang di cancer itu nanya, Lola aku harus bagaimana? Apalagi yang alergi, yang eksim lah yang keluar, yang ada lagi gitu di dadanya tumbuh bintil-bintil gitu kan. Itu kan ada penanganan khusus dan itu harus dikontrol sama ke dokter onkologinya atau dokter spesialis penyakit dalam yang KHOM tadi yang menangani kemoterapi, dan harus bilang bahwa saya kok ada begini, ada begitu, jangan ditutupin. Jadi kan nanti dokter tuh nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kita bilang, karena kan kita kadang-kadang deny gitu, nggak mau mengakui bahwa ada sesuatu nih, gitu kan. Tapi menganggap aman gitu ya. Menganggap aman. Kalau lah orangnya nggak begitu. Jadi kita kalau ketahuan dari awal, kan pengobatannya juga lebih murah dan lebih aman, dan kualitas hidup pun juga lebih lebih tinggi lah ya gitu. Jadi Lola di klinik itu berembuk, misalnya ini ada produk yang begini-begini, harus dipisahin gitu. Terus ini yang mau alami boleh gitu. Jadi apapun kita pasti akan mengikuti peraturan. Gitu. Yes. Terus lah, perawatan apa nih yang Lola terus lakukan, yang penting menurut Lola dari dulu sampai sekarang masih tetap Lola lakukan tuh apa aja? Itu sunblock, karena kan kita kan keluar aja, ini aja di dalam ruangan tetap ya harus pakai. Tetap harus pakai. Terus tapi jangan lupa untuk sabun. Meskipun kita di ruangan yang nggak deket kaca pun juga tetap harus pakai hari-hari. Iya, disarankan betul. Tetap digunakan. Dan penyakit kanker kulit itu berbahaya sekali. Gitu, makanya kita harus protect nih dengan apa? Sunblock pun juga nggak bisa benar-benar memprotek, tapi meminimalkan. Jadi meskipun WFH sekarang kan banyak work from home, terus nggak pakai sunblock, jadi tetap sebaiknya pakai. Betul, karena sumbernya bisa dari jendela ya, bisa dari mungkin gadget yang terlalu terang, itu kan juga mengeluarkan sinar-sinar UV yang betul, sinar-sinar. Nah, terus selain sabun muka ya sunblock tadi sama serum vitamin C. Terus saya serum vitamin masih C pakai. Dan di klinik pun kita mengeluarkan itu untuk yang brightening, untuk yang acne, untuk ibu hamil yang punya flek-flek di wajah gitu. Itu bentuknya apapun ya, tapi memang serum. Jadi bukan disuntik kan? Bukan. Jadi kayak gel. Gitu. Jadi inilah rahasia kecantikan Lola Widiani. Nah, Dok, ini kan menarik nih, udah ngomongin soal perawatan. Betul. Kita tuh di Loving percaya banget dan sering sekali menyarankan ya teman-teman, pokoknya kita tuh harus tetap cantik, menjaga kalau pergi ke mana lagi mau treatment aja pakai lipstick gitu. Pokoknya tetap harus cantik. Terus juga buat teman-teman survivor juga kan kita harus tetap menarik lah penampilan gitu. Tapi kan juga ada yang mesti dijaga, lifestyle juga mesti berbeda gitu ya. Pengen cantik terus di luar sana banyak nih sekarang teknologi kecantikan makin banyak yang baru-baru.
botox lah, filler lah. Nah, kan kita juga kepengen ya, Dok. Tapi seberapa aman sih, Dok, ini buat kami ini? Baik ya, jadi itu prosedur-prosedur ya kecantikan yang luar biasa banyak. Iya. Sekarang udah macem-macem ya, Bener. saking majunya teknologi kita ya. Memang untuk teman-teman kita cancer survivor ya, atau memang yang pasien-pasien yang memiliki kulit sensitif gitu ya. Sebenarnya perawatan jika memang dia tidak invasif ya, tidak ada perlukaan yang dibuatnya, itu sebenarnya cenderung cukup aman untuk dilakukan ya, seperti radiofrekuensi atau hanya facial gitu ya, yang cukup sederhana itu memang bisa dilakukan ya untuk teman-teman kita cancer survivor atau yang memang kulit sensitif atau memang, tapi memang pada dasarnya dia sudah memiliki keluhan gitu ya, sudah merasa ada ketidaknyamanan di kulitnya sehingga harus datang melakukan treatment. Silakan boleh, tetapi yang menjadi perhatian untuk tindakan-tindakan yang memang ada perlukaan gitu ya, atau yang sifatnya memasukkan suatu zat yang menjadi benda asing di dalam tubuh. Nah, mungkin itu akan memerlukan perhatian yang lebih pada teman-teman yang sudah memiliki faktor resiko yang dimana perbaikan kulitnya mungkin tidak cepat gitu ya, atau kondisi dimana memang imun tubuhnya itu akan mempengaruhi imun kulit sehingga jika ada perlukaan takutnya terjadi infeksi sekunder. Nah, itu menjadi perhatian dokternya juga. Jadi memang sangat personal ya, sangat personal, tidak bisa kita samakan. Kebutuhan pasien yang datang kita lihat bagaimana faktor resiko yang mereka punya gitu ya, tadi termasuk alergi dan riwayat pengobatan dan lain-lain juga kita harus telusuri. Tetapi selama itu tidak invasif, sebenarnya cukup tindakan sederhana itu cukup aman. Tapi kalau misalkan sudah kayak injeksi botox saja mungkin ya, dia akan memasukkan sesuatu. Nah, sebenarnya itu kan ada faktor alergi atau misalkan sensitivitas, itu kemungkinan bisa terjadi bahkan bukan pada cancer survivor aja, pada pasien-pasien biasa yang tidak memiliki faktor risiko pun bisa terjadi. Nah, itu tapi nanti dokternya akan memilih gitu ya. Tapi untuk sifatnya kayak filler atau memasukkan benda asing gitu ya, mungkin kalau sebagai dokter saya lebih baik ya kita hindari dulu aja gitu ya. Kita lebih memilih terapi-terapi non invasif ya. Jika memang kurang kencang, kita bisa menggunakan teknologi HIFU atau radiofrekuensi ya untuk mengencangkan kulit, melawan gravitasi. Itu banyak tindakan-tindakan non invasif yang bisa dilakukan. Masih bisa ada pilihan lain. Betul, yang resikonya lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau misalkan resiko itu sudah kita nilai terlalu berbahaya untuk pasien ya, yang seperti memasukkan sesuatu, menginjeksikan sesuatu, itu dokternya akan 2-3 kali mempertimbangkan untuk diajukan kepada pasiennya gitu ya. Jadi memang personal, harus konsultasi dulu memang benar gitu. Tapi boleh silakan. Boleh. Dan kecantikan ini kan, perawatan ini kan investasi ya. Iya, jadi nggak bisa sekali-sekali sebenarnya. Betul. Nah, jadi kan memang perlu berhitung. Nah, sekarang pertanyaannya di Dok, karena kan biasanya nggak murah gitu kan. Ada nggak sih perawatan yang cukup sederhana yang masih bisa dilakukan tanpa biaya-biaya yang tinggi, tapi efektif gitu. Nanti Lola juga boleh cerita pengalaman kalau Lola ada pengalaman. Kalau dari dokter. Betul. Kalau pada dasarnya kita untuk treatment, menurut saya selain treatment di klinik ya, yang dilakukan mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali, yang lebih penting justru adalah home treatmentnya untuk maintenance kesehariannya. Itu sebenarnya cukup simpel dengan yang basic aja. Dengan yang basic itu ada pelembab, sunscreen, cuci muka. Ketiga hal ini sebaiknya tidak dicopot ya dalam kondisi apapun gitu ya, karena ini yang basic ya, yang dibutuhkan oleh kulit kita adalah perlindungan, nutrisi dan kebersihannya. Jadi dari moisturizernya, dari sunscreennya, betul ya, dan cuci muka itu yang bisa dilakukan di rumah, yang sederhana, yang tidak ribet gitu ya, itu masih bisa dijalankan gitu itu ya. Cuci muka sebenarnya sederhana, tapi kalau kita udah capek kan jeplak Jangan dong, kalau nggak mau. Benar nggak kan? Gitu. Oke, jadi harus cuci muka. Iya, betul ya, cuci muka. Nah, untuk tindakan klinikal yang di klinik ya, yang bisa dilakukan tadi mungkin ya, tidak nyerempet ke sesuatu yang ada luka-lukanya gitu ya, yang itu mungkin kayak facial atau untuk
sonic peeling atau radio frekuensi tadi itu cukup aman dan cukup efektif gitu ya. Mungkin laser radius juga boleh kok. Ya sekarang itu dia betul, range harganya juga sekarang sudah makin bersaing sih gitu ya. Tadi ngobrol di belakang cari yang diskon ya lah. Makin bersaing, benar betul. Jadi masih bisa dipertimbangkan untuk dilakukan gitu. Oke, Lola ada tambahan nggak kalau dari pengalaman Lola? Itu harus ya cuci muka. Oh iya. Iya. Karena kita keluar itu nggak usah di luar, di dalam rumah aja berdebu, pegang aja itu lemari pasti berdebu. Jadi kan muka kita pasti kena debu kan. Jadi Lola tetap melakukan, apalagi sebagai maaf ya Muslim, kita kan ngambil air wudhu gitu kan. Ya itu Lola pakai sabun. Tapi kalau misalnya terlalu sering pun juga nggak boleh. Ya dok ya. Setuju. Ya jadi bisa iritasi, bisa jadi kering gitu muka yang harusnya ada minyak-minyak sedikit jadinya over treatment gitu kan, nggak bagus. Gitu. Oke, terima kasih Lola. Ada pesan nggak dari Lola buat teman-teman survivor warrior di luar sana supaya lebih semangat tampil menarik? Oke. Merawat diri itu keharusan. Mau perempuan mau laki-laki harus. Karena kita dilihat juga dari penampilan kita. Biarpun kita dilahirkan tidak cantik, tidak ganteng gitu kan, tapi tetap harus kita merawat diri. Contohnya apa? Contoh kecilnya itu gunting kuku. Jadi Lola tuh kadang-kadang kalau ke dokter Lola suka ngeliat kukunya bersih nggak nih? Lola begitu orangnya. Terus saya lihat dari penampilannya, bukan harus mahal, tapi dia bisa bersih gitu loh. Dan bisa menempatkan diri, misalnya bajunya rapi gitu kan. Terus selain itu Lola menyarankan untuk teman-teman ya, pertama kalau mau membeli satu apapun, tanya dulu nih pasien-pasien kanker nih ya, mau survivor kayak warrior, itu harus berkonsultasi dulu. Jangan main beli aja terus pakai. Kadang-kadang bukan kadang-kadang malas jadi jerawatnya lebih banyak. Itu kan harus proses pengobatannya pun juga jadi lebih panjang, biaya jadi lebih mahal gitu. Nah kalau nggak boleh promosikan ya, jangan. Nah jadi kalau berusaha mencari klinik yang dokter-dokternya memang dermatologis. Kalau Lola ya, karena mereka itu udah sekolah sekian lama, sudah berusaha untuk kalau obat ini dicampur begini, itu kan ada ilmunya, gitu. Dan kita nggak bisa orang awam itu melihat itu, mengeracik itu nggak bisa. Jadi memang harus ke dokter yang mempunyai ahliannya ya, spesialisasinya. Kayak dokter untuk kemoterapi KHOM itu kan juga dia harus meracik obat. Kayak Lola itu obat yang harus dioplos gitu. Jadi semua itu pasti kita harus mengikuti prosedur dari yang ahlinya gitu. Dan juga jangan takut untuk merawat diri, karena waktu Lola kemo pertama kali, Lola membaca buku ini nih dari Ibu Samantha. Jadi kalau kita mau kemoterapi itu jangan takut, anggap aja kita mau pesta. Gitu. Jadi Lola tuh dandan pakai lipstik, pakai apa. Nah, itu feedbacknya baik ke Lola. Jadi yang visit ke Lola, apa yang datang ke tempat Lola yang mau menemani gitu kan. Lola kok sehat sih, baik sih, itu kan jadi baik dari diri kita, afirmasi juga buat kita. Jadi percaya diri itu bangkit dan membuat kita lebih kuat ya, lebih kuat, lebih semangat kan kita juga saling mendoakan satu sama lain, gitu. Jadi itu merupakan kebaikan-kebaikan yang Lola dapatkan. Jadi jangan takut untuk merawat diri. Harus. Setuju. Thank you Lola. Kalau dari dokter, apa pesan buat teman-teman warrior dan survivor untuk mereka yang mungkin ingin melakukan treatment kecantikan tapi masih ragu? Jadi untuk teman-teman
cancer warrior dan cancer survivor yang luar biasa ini ya, luar biasa. Jangan takut ya. Itu merupakan self reward juga untuk diri sendiri sebenarnya. Merawat diri sendiri, mempercantik diri sendiri itu self reward. Mereka kalian sedang berjuang, sudah berjuang. Nah, itu perlu mendapatkan self reward. Yang sekecil itu dengan merawat diri, dengan mempercantik diri itu merupakan self reward yang luar biasa. Jadi jangan takut untuk melakukan perawatan. Tapi memang harus dikonsultasikan karena semua kondisi kulit baik yang sehat maupun yang sakit itu memang berbeda setiap pasiennya, berbeda setiap orangnya. Jangan ragu untuk mengkonsultasikan dahulu agar nanti mendapatkan treatment dengan nyaman, yakin dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Silahkan. Be beautiful gitu. Terima kasih. Diri sendiri. Ya itu merupakan udah kecantikan di dalam hati kita ya. Dalam hati muncul keluar, be beautiful inside and out. Be beautiful. Thank you. Betul, sama-sama. Kena kanker bukan berarti perawatan kecantikan tidak menjadi prioritas. Yang penting pilih yang aman dan sesuai dengan kondisi kita. Karena untuk menjadi cantik itu bukan sekedar soal estetika, tapi juga bisa menjadi bagian dari proses healing. If you look good, you feel good. Dan bahkan bisa menjadi kita lebih kuat. So, be beautiful. Rasa cemas datang, hadang membiru. Asamu kian pupus tak menentu. Terjebak dalam halusinasi kelam. Oh kamu yang sering